what I hate and finally make a move. I think of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma firli dunubi wali walidayya. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbis rohli shoderi wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hai sobat semua, welcome back to my channel. Tahukah sobat jikalau Stefan Bradl mengikuti balapan MotoGP terakhirnya di Barcelona pada 17 November 2024, tetapi setelah 19 tahun menjadi pembalap kejuaraan dunia, pembalap Jerman itu akan terus mengabdikan dirinya pada sebagai pembalap penguji untuk Honda Racing Corporation setidaknya hingga akhir tahun 2026. Akan tetapi, ia menyerahkan penampilan wildcard di masa mendatang kepada rekan pengujinya, Pak RT Aleix Espargaro dan Takaaki Nakagami. Penggemar Spanyol dapat menantikan Aleix berkompetisi di MotoGP Jerez 2025 pada akhir pekan bulan terakhir April. Pembalap berusia 35 tahun itu mengakhiri karir profesionalnya setelah musim 2024, dan penampilan wildcard-nya di Jerez akan menjadi yang pertama untuk Honda. Pak RT Aleix Espargaro sekarang mengenal RC213V dengan sangat baik. Sebelum tes Valencia, ia mengambil bagian dalam beberapa tes privat lainnya, serta tes uji coba resmi di Sepang pada bulan Februari. Di Jerez kita akan melihat 5 pembalap Honda di lapangan. Pembalap penguji Pak RT Aleix Espargaro ditambah Joan Mir dan Luca Marini di tim pabrikan dan Johan Zarco dan Somkhiat Chantra untuk LCR. Sementara itu sobatku semua, pembalap Red Bull KTM Tech3, Enea Bastianini, curhat soal performa motornya yang berbeda dengan rekan setimnya Maverick Vinales di MotoGP Qatar 2025. Bastianini gagal mengimbangi penampilan Vinales di sirkuit Lusail pada Senin, 14 April 2025, dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Pembalap asal Italia itu hanya bisa finish di urutan ke-12 dengan catatan waktu 41 menit 46,645 detik. Sedangkan Vinales menyelesaikan balapan di posisi kedua. Hanya saja, juara Moto3 2013 itu terkena penalti 16 detik sehingga terpental ke posisi 14. Bastianini mengakui jika motor yang ditungganginya memiliki settingan berbeda dengan Vinales. Dia mengendarai sepeda yang berbeda dari sepeda kami, kata Bastianini. Tetapi mereka tidak dapat berkata apa-apa lagi karena mereka tidak mengizinkan kami menggunakannya. Itu tidak berarti bahwa sebagian penghargaan atas hasil ini adalah miliknya. Dia, Vinales, cepat dan beradaptasi dengan cepat, jelasnya. Pembalap berusia 27 tahun itu berharap segera ada perbaikan dari motornya jelang MotoGP Spanyol. Ia harus bergerak cepat sejak babak kualifikasi sehingga bisa mengamankan posisi terdepan di grid. Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam waktu dekat. Kualifikasi sangat menghambat saya, jadi saya harus memperbaikinya untuk menghindari balapan yang biasa-biasa saja. Area lain yang masih kurang adalah pengaturan, tutur Bastianini. Juara Moto2 2020 itu optimistis bisa memiliki kecepatan seperti Vinales. Bagaimanapun, kami telah membuat kemajuan sebagai tim dari Jumat hingga Minggu, dan penampilan Vinales menunjukkan hal ini. Oleh karena itu, saya yakin kami bisa cepat, ucap Bastianini. Terakhir, ia berharap tidak banyak mengalami gangguan pada motornya saat di sirkuit Jerez. Perasaan saya tetap baik setelah Qatar, karena kami telah berkembang sedikit demi sedikit dan saya telah melaju cepat. Saya tidak tahu apakah kami juga akan merasakan getaran di Jerez. Jika tidak, ini bisa menjadi kesempatan yang baik untuk melakukannya dengan benar, pungkasnya. Di sisi lain, pembalap Ducati, Francesco Bagnaia, tengah menjalani periode sulit pada awal musim MotoGP 2025. Saat mendapat posisi kedua pada MotoGP Qatar 2025 dengan tertinggal 4,535 detik dari Marc Marquez berkat penurunan peringkat Maverick Vinales akibat tekanan ban yang tidak tepat. Meskipun kecepatannya kompetitif dalam balapan utama, lap tercepat kedua, 1 menit 52,624.
Jatuhnya dia saat kualifikasi 2, Q2, sehingga start di posisi ke-11 di grid. Posisi ke-8 di sprint dia semakin tertinggal dari Marquez. Hasil ini menimbulkan kekhawatiran. Pengamat MotoGP, Richard Joffe meskipun bersyukur bahwa Pecco tengah menjalani masa sulit, menyoroti kemampuan pembalap Ducati tersebut untuk bangkit kembali di masa krisis. Baginya, kekalahan Bagnaia Q2 di Qatar dan kekalahan melawan Marquez bukanlah tanda kemunduran. Hal tersebut melainkan hasil dari seorang pembalap yang mengerahkan seluruh kemampuannya di lintasan untuk membuktikan kehadirannya setelah kualifikasi yang buruk. Ia menilai bahwa kesalahan ini adalah harga yang harus dibayar bagi seorang pembalap seperti Bagnaia yang terus berupaya meningkatkan performanya dan melampaui batas kemampuannya. Ia juga menekankan bahwa perkembangan Pecco pada balapan Minggu, dengan kecepatan yang lebih baik dan performa terbaiknya, menunjukkan bahwa ia mampu bangkit kembali dengan cepat. Joffe tetap yakin bahwa Bagnaia akan mampu menemukan level terbaiknya dan bahwa ia akan terus berjuang untuk meraih gelar, bahkan melawan Marquez di momen yang hebat. Pecco Bagnaia harus menerima kenyataan bahwa ia menghadapi Marc Marquez terbaik sepanjang sejarah, kata Joffe. Namun, Joffe juga menyoroti besarnya tantangan yang dihadapi Bagnaia menghadapi Marquez yang sedang dalam performa terbaiknya dan lawan yang sejarah dan kemampuannya dalam menangani tekanan tak tertandingi. Menurutnya, selama Bagnaia terus berjuang, masih ada peluang baginya untuk kembali ke perebutan gelar juara. Pengamat MotoGP lainnya, Ruben Saus, menekankan bahwa Bagnaia telah membuktikan kualitasnya sebagai juara dunia dan sebagai bakat yang luar biasa. Bagnaia juga menunjukkan bahwa kehadiran pembalap seperti Marquez, serta legenda seperti Valentino Rossi, memberikan dimensi lain pada analisis performa Pecco. Saya tidak ingin mengambil pujian dari Bagnaia karena ia membuktikan bahwa ia adalah juara dunia. Bakat besar, balapan gila, ujar Saus. Tetapi, Marquez tidak ada di sana, Valentino Rossi tidak ada di sana, para pembalap hebat dalam kategori ini dalam 20 tahun terakhir tidak ada di sana. Pada MotoGP 2023 dia bersaing dengan Fabio Quartararo, Yamaha, sementara pada 2024 rival terdekatnya adalah Jorge Martin. Saat itu, Rossi sudah pensiun dan Marquez tengah terpuruk bersama Honda dan tengah menyesuaikan diri sebagai pembalap satelit Ducati di Gresini. Saus juga mencatat bahwa ia belum pernah melihat Bagnaia menderita begitu banyak, terutama selama sprint race di Qatar di mana ia menemukan dirinya dalam kesulitan. Menurutnya, Bagnaia tidak menunjukkan ketahanan yang hebat di saat ia seharusnya bersinar. Situasi seperti ini menunjukkan bahwa tekanan semakin meningkat pada pembalap Ducati. Standar telah ditetapkan lebih tinggi untuk Bagnaia dan bahwa ia sekarang harus membuktikan bahwa ia dapat mengatasi masa-masa sulit ini dan mempertahankan level juaranya. Balapan berikutnya pada MotoGP Spanyol 2025, 25–27 April akan sangat penting untuk melihat apakah Bagnaia bisa kembali ke levelnya dan mengambil alih pimpinan dalam klasemen. Nah sobatku semua, sampai juga kita di ujung video ini, like video ini, share di media sosial sobatku semua, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.